bersama saya Dr. Eni Tarlin dan juga saya Dr. Bobby Tanamas. Nah, itu tadi ya kita sudah melihat video mengenai akibat malas makan buah nih. Ternyata bisa mengganggu metabolisme dari organ-organ dari mulai mata, terus juga kulit juga jadi kering. Nah, ngomongin buah gimana nih Dr. Bobby? Nah, buah ini kita masih balik ke arah pandemik ya. Pandemik ini kan penting banget untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, betul. Ini di tengah kita sudah ada Dr. Feni Nugraha Dr. membawa sayur Feni dan buah-buahan. Wow, ini seger banget nih dok. Iya, banyak banget ya dok. Nah, Dr. Feni di sini akan menjelaskan dan membuat nanti jus dari buah dan sayur yang bisa meningkatkan imunitas, begitu dok ya? Betul, betul. Dan juga dok, ini jus-jus ini juga bisa ya, buah-buahan ini dan juga sayur-sayuran ini bisa di jus. Ini juga solusi buat orang-orang yang males makan buah, males makan sayur, gitu ya dok ya? Iya benar dok. Betul. Nah, dok, coba dok bisa kita praktekkan dok jus-jus yang bisa meningkatkan imunitas dan apa namanya? Untuk tubuh sistem ya? imunitas tubuh pokoknya, kekebalan, karena kan penting banget nih. Apa aja nih dok pandemi. kira-kira dok? Apa aja ya dok? Nah jadi gini, memang sayur buah ini bagus sekali dok, karena di dalamnya itu mengandung vitamin, mineral yang memang tubuh perlukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Betul. terutama selama pandemi. Nah si sayur buah juga dia kandungan seratnya tinggi, gitu. Serat ini membantu untuk menjaga kesehatan dari usus kita, karena sebagian besar ternyata sistem daya tahan tubuh kita tuh ada di saluran cerna, gitu. Nah jadi kita boleh pilih. Nah yang pertama untuk sayur dan buah untuk apa nih dok? Kita bikin jusnya untuk apa? Imunitas tubuh dok? Imunitas, oke. Untuk jus imunitas, kan sayur buah ini tinggi suatu zat namanya fitokimia. Jadi dia ada namanya antioksidan. Nah, apa saja? Jadi kandungan-kandungan sayur buah mungkin yang bisa dipilih yang tinggi vitamin C nih dok. Tinggi vitamin C mungkin kita bisa pilih stroberi ya. Wow, stroberi. Nah, stroberi ini tinggi akan vitamin C nah, ya kita dok masukin ya? ke sini ya dok. Ya. Untuk meningkatkan imunitas tubuh dan juga antioksidannya juga tinggi ya dok. Benar ya? banget dok. Jadi si stroberi ini per 2 buah stroberi itu kandungan vitamin C-nya kurang lebih 59 mg. Tinggi sekali ya. Padahal kita dianjurkan untuk konsumsi vitamin C itu kurang lebih 75 mg untuk perempuan dan 90 mg pada laki-laki. Gitu. Kemudian kita mungkin bisa tambahkan kiwi ya dok. Kiwi, kiwi. Karena kiwi ini tinggi. Kiwi ini juga tinggi akan vitamin C ya dok ya? Iya benar banget. Nah, dok, yang manis dong dok, ini asam semua asam dok. semua ya. Yang manis mungkin kita bisa menambahkan untuk yang manis mungkin seperti apel atau jeruk ya. Tapi jeruknya mungkin agak susah dipotongnya, mungkin saya akan tambahkan buah apel ya. Apel, ya, oke, apel. Nah, apel juga mengandung sama ada kandungan vitamin C-nya. Dan juga ini kan kita pilih buahnya warna-warni ya dok. Ada merah, ada hijau. Kemudian ada buah apel ini, dia kandungan antioksidannya tinggi sekali dok. Betul. Nah ini buah ini mudah sekali untuk didapat ya, terutama ya, dok Benar. ya. Nah dok ini segini aja cukup nih dok. Maksudnya ada apel, kiwi sama stroberi. Benar. Nah sebenarnya kalau buah-buah lain bisa ditambahkan karena segala macam buah maupun sayur dia tinggi akan antioksidan dok. Nah ini jadi kita akan buat air ini ya. gimana nih dok? Kita tambahkan ini tambah airnya berapa dok? Di dalamnya kurang lebih sekitar 200 ml ya dok. 200 ml. 200 ml mana ya? Segini mungkin ya dok, memenuhi ini. Kita penuhi. Nah, segini kira-kira ya dok ya? Nah ini segini ya dok ya. Ya kita mulai langsung di blender, siap-siap. Kita blender ya. Wah, warnanya terang banget. Warnanya langsung oke deh. Nah, dan ini bisa memblender ini jangan terlalu lama dok. Benar. Karena kalau terlalu lama si pisau blender kan panas. Ini gimana ya dok? Pisau blender kan panas. Takutnya panas yang dihasilkan dari si blender itu akan merusak kandungan vitamin, terutama yang tidak tahan panas dok. Oh iya betul. Terutama seperti vitamin C, vitamin B, asam folat, sehingga pelan-pelan saja dan tidak usah terlalu lama. Kemudian setelah jusnya jadi harus langsung diminum dok. Langsung diminum dok. Harus langsung diminum. Benar. Kenapa? Karena ketika kita diamkan terlalu lama, takutnya dia akan teroksidasi, kandungan vitaminnya juga takutnya akan berkurang dan tidak optimal. Gitu. Gimana dok? Enak nggak dok? Asam, manis, seger. Nah ini untuk meningkatkan imunitas tubuh nih, berapa kali sehari harus kita konsumsi? Untuk konsumsi, jadi anjuran dari konsumsi untuk buah-buahan itu kurang lebih 2-3 porsi per hari.
Jadi seperti tadi si stroberi 4 buah itu kurang lebih 1 porsi. Kemudian untuk kiwi tadi kurang lebih 1 porsi dan apel kurang lebih 1 buah apel itu 1 porsi. Berarti Jadi kurang lebih satu sudah gelas sudah kurang ini lebih dong sekitar ya? 2-3 porsi untuk 1 gelas itu. Oh, 2-3 porsi itu berarti 1 sudah gelas, Dok, mencukupi ya? dong, Dok, Ya, sebenarnya. untuk satu begini, benar banget. Nah, Betul. untuk sayuran dianjurkannya 3 sampai 4 porsi per hari. Oke. Oke. Nah, per porsi itu 100 gram lah kurang Nah, lebih. Dok, ada nggak sih, Dok, kira-kira orang yang tidak boleh mengkonsumsi jus buah-buahan ini, Dok? Untuk jus buah sebenarnya tidak ada ya, Dr. Bobby. Jadi Tidak ada semuanya ya? boleh, Boleh, tetapi Dok, ya? mungkin pemilihan dari buahnya aja. Jadi tujuannya jusnya untuk apa? Mungkin yang akan kita bahas ya sekarang. Oke. Jusnya untuk apa lagi tuh, Dok? Nah, Dok, sebelumnya nih, Dok, saya ingin mengajak untuk pemirsa yang mau bergabung langsung nih bisa menghubungi kita. Telepon interaktif di bawah sini karena kita bisa mengajak teman-teman semuanya yang sedang nonton untuk ngobrol bareng sama kita, mau bertanya langsung sama dokter spesialis kita tentang jus yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Mantap, itu ya. Tuh. Oke. Nah, Nah. selanjutnya nih, Dok, kita akan Apa lagi, Dok? membuat jus untuk menurunkan kolesterol. Wah. Ini keren nih. Baiklah. Nah, ini akan ada apa, Dok, di sini? Untuk Oke. kolesterol. Jangan dijawab dulu, oh dokter. iya. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat. Halo, kembali lagi di Hidup Sehat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang jus yang imunitas ya, Dok, ya. Nah, sekarang kita mau membahas yang menurunkan kolesterol dan memperlancar buang air besar. Wow, nah ini nih bagi pemirsa yang mau bergabung nih silakan juga langsung menelpon ke telepon interaktif Hidup Sehat TV One atau juga bisa follow Instagram kita ya Bob ya di Yes. @hidupsehattv1 dan juga bisa langsung DM supaya nanti kita bisa berkomunikasi secara virtual. Oke, Oke, kita langsung kita ke bisa jus. membuat jusnya ya Dok ya, jus untuk membantu menurunkan kolesterol dan juga memperlancar buang air besar. Apa aja nih Dok? Baik, untuk menurunkan kolesterol berarti kita harus memilih si sayuran dan buah Sayur yang ya? memang mengandung serat larut air namanya, Oke. Dok. Nah, apa saja contohnya? Contohnya ini nih, Wortel, wortel. ya. Kita Oke, masukkan ya, masukin. Dok. Ya. Nah, si wortel ini tinggi serat larut air yang dinamakan pektin. Nah, untuk pektin sendiri selain wortel itu Iya. tinggi di brokoli nih, Dok. Di brokoli juga kita ya. masukin ya. Iya. Nah, Oke. jadi si pektin ini baik sekali karena dia bisa membuat ketika kita konsumsi, si pektin ini akan menurunkan penyerapan dari si kolesterol. Oke, Dok, Sama ini ada juga penelpon, ya, Dok, Dok, kita ya? mau Boleh, angkat dulu, boleh. Dok. Halo, selamat siang. Halo. Oke, lanjut lagi, Dok. Belum. Nah, ini Ada tadi tuh kita tadi suaranya. sempat masukin bayam ya, Dok ya? Ada bayam. Iya, Jadi ada bayam. Dan mungkin sama- pemirsa mesti lihat juga ya, Dok ya, kalau misalnya bayam biasanya kan diambilnya cuma daunnya aja. Benar. Ternyata ini penting juga untuk di batangnya ya, Dok Benar ya? banget. Jadi si serat larut air yang kandungan pektin ini ternyata untuk di sayuran tuh banyak di batangnya, Di Dok. batangnya. Gitu. Jadi Jadi batangnya untuk justru sama jangan batang-batangnya itu dibuang ya, boleh Dok. dimasukkan. Oke. Kemudian saya tambahkan seledri ya, Dok. Seledri, oke. Nah, seledri deh. ini bagus Halo, banget. selamat siang. Dengan siapa di mana? Iya, saya di Pontianak, Antikong, Bu Sari. Ibu dengan siapa? Ibu Oke. Sari di baik. Pontianak. Saya selalu mengejus tiap hari brokoli, lidah buaya, tomat, wortel, pepaya, apel, tomat. Itu saya hantam, saya hajar setiap hari. Karena saya nggak suka minum sayur, makan sayur, Bu Betul. Dokter. Lalu yang kedua, saya daun salam dengan broto wali. Saya keringkan, saya bikin sebagai teh. Makasih. Apakah boleh? Oke, Oke. boleh ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Wah, semangat sekali. Ibunya semangat sekali, Gimana Bu. tuh dokter? Silahkan langsung dijawab dok. Tadi Iya. memang dia sudah sering mengkonsumsi jus ya dok Iya. ya. Benar. Nah, jadi pembuatan jus ini juga alternatif memang bagi mereka yang tidak suka sayuran ya, Dok. Jadi boleh dikombinasi semuanya. Nah, tadi untuk sayuran dan buah-buahan yang tadi Ibu sebutkan, itu semuanya bagus banget, Bu, karena memang tinggi serat larut, tidak larut, baik banget untuk menurunkan kolesterol, kemudian untuk menjaga kadar gula darah agar tetap baik. Kemudian tinggi juga antioksidan. Karena Betul. tadi ada tomat ya, aku dengar Iya. dia tomat itu tinggi akan likopen, Dok. Jadi dia sifatnya antioksidan gitu. Oke. Asal harus memenuhi kebutuhan dari konsumsi sayur dan buah kita yang tadi telah kujelaskan. Betul. Sayur 3-4 porsi dan buah 2-3 porsi per hari. Itu tadi Bu Sari ya. Nah, itu Dok, Bu Sari. ini jus yang tadi, Dok.
Udah sampai mana kita, Dok? lanjutin lagi nih, Dok. Ini jadi isinya wortel, brokoli, Wortel, kemudian brokoli, bayam bayam, beserta dan dengan seledri. batangnya dan Bayam. seledri. Nah, tapi kan Oke. ini kan biasanya orang ngelihat sayur, aduh rasanya gimana ya, Dok, Benar. pasti gitu. Boleh ditambahin yang manis-manis nggak sih, Boleh, Dok? Dok. Nah, kita Saya boleh masuk. tambahkan Maaf nih, enggak banget, oke. ini boleh kita tambahkan di sini tuh ada Ada kurma. Kurma, Dok. Oh, iya. Wah, kurma. Jadi si kurma ini bagus banget karena di dalamnya itu kandungan dari si seratnya tinggi sekali. Iya. Dikatakan si kurma ini seratnya 2 kali lipat dari buah yang lain, Dok. Wah. Sama vitamin mineralnya juga tinggi gitu. Kita blender ya, Dok. Oke. Ya, sudah. Nah, ini berapa lama nih, Dok, nih nanti ngejusnya, Dok? Ngejusnya sebentar aja ya, Dr. Bobby. Sebentar aja? Karena Oke. supaya Sebentar nggak aja. terlalu panas, supaya vitamin mineralnya tetap baik. Oke. Oke, yuk. Langsung blender di ya. blender. Ini sebenarnya boleh pakai es batu. Wah. Oke, nah ini Dok, Oke. sebenarnya kalau misalnya untuk orang-orang yang kayak saya nih Dok, kalau suka jus itu sukanya yang dingin, itu bisa nggak Dok pakai es batu? Boleh, Dok. Nggak Itu apa-apa boleh ya, Dok, ya, ditambahkan di sebenarnya? dalamnya itu nggak apa-apa, nggak ada Oke, masalah. Tuang ya, Dok? Nah, Wah. Nah, Wah, nggak ini nyampe. sebenarnya nih Dok, kan sekarang kan lagi model nih zaman-zaman apa jus yang nggak di blender nih Dok, pakai press juice. Jadi Oke. langsung keluar airnya, terus ampasnya terpisah. Nah, itu sebenarnya bagus nggak ya Dok untuk kesehatan tubuh? Mungkin masyarakat di sini pasti pada penasaran. Silakan Nah, Dok. sekarang lagi populer banget ya, Dok, yang namanya cold press juice. Nah, Persis. jadi Oke. si cold press juice ini dia itu kan diambil hanya si airnya saja ya, Dok. Iya, Dok. Nah, Saya jadi sambil sebenarnya nyobain karena ya, dia Dok. metodenya dingin karena cold, jadi dia itu membuat si vitamin mineralnya masih terjaga dengan baik. Oke. Tetapi karena airnya doang yang diambil akan membuat si seratnya tidak ada, Dok. Jadi seratnya Oke. berkurang jauh gitu. Jadi sebenarnya memang kalau untuk serat bagusnya itu kita dengan cara blender. Oke. Tetapi kalau blender memang vitamin mineralnya berkurang sedikit, tetapi seratnya itu masih banyak asal kita konsumsi dengan ampas-ampasnya gitu. Nah, Dokter Arlin, gimana nih? Kok dilahap sekali? Suka banget ini. Rasanya gimana? Rasanya Enak, gimana? Dok. Dokter Bobby ngomong aja, saya mau ngabisin dulu. Enak soalnya. Enak Kayaknya banget. enak banget ya, rasanya enak pemirsa banget. ya. Berasa sehat banget dan juga sebenarnya sayur-sayuran ini juga bukan yang jadi pahit gitu Dok. Digabungin malah justru bikin apa ya? Karena mungkin ada kurmanya juga, terus juga ini ada manisnya juga gitu. Dan tidak bau sayur mentah juga Mantap. gitu. Nah, ini Pemirsa di rumah harus Jadi harus coba ya. dihabisin ya. Si ininya kandungannya Oh iya, adalah ini serat. nih jadi kandungannya harus ini juga dikonsumsi. harus dihabisin Ya. gitu ya. Nah, keuntungannya Pakai memang kalau sendok jus deh. ini juga praktis sih, Dok. Jadi walaupun vitamin mineralnya agak berkurang dengan blender, tapi kita bisa mengkombinasi sayur dan buah dalam jumlah yang banyak. Sehingga jika ditotal atau kumulatif, kita tetap bisa memenuhi tuh, Dok, anjuran Ya. konsumsi vitamin sama mineral dari jus ini gitu. Oh gitu. Nah, Dok, ini kalau misalnya udah jadi kayak gini nih, Dok, tiba-tiba saya nggak habis nih misalnya, saya boleh nggak masukin ke masukin ke Kulkas. freezer dulu atau ke kulkas gitu? Oke, kalau didiamin begitu saja pada suhu ruang mungkin tidak boleh, tapi kalau diletakkan di kulkas masih boleh, Dok. Masih boleh. Tapi yang Boleh. dianjurkan memang harus langsung dihabiskan, itu akan Oh lebih gitu. baik. Ya udah kalau gitu saya habisin dulu ya. Oke. Nah, Dok, kira-kira ada tips nggak nih, Dok, untuk pemirsa di rumah mengenai jus buah dan sayur untuk kesehatan nih, Dok? Apa aja yang perlu diperhatikan? Terus konsumsinya berapa kali sehari? Atau kapan yang paling waktu terbaik? Dan apa namanya penyakit tertentu bagusnya minum jus apa gitu, Dok? Baik. Nah, jadi sebenarnya kalau yang harus diperhatikan yang pertama sebelum kita membuat jus tentu saja harus dibersihkan terlebih dahulu ya sayur dan buahnya, apalagi selama pandemi Covid seperti ini. Nah, yang kedua yang kita perlu perhatikan, kita tujuannya untuk menjus ini untuk apa? Tadi kita telah dijelaskan bahwa jus-jus ini ada beberapa tujuan. Jus untuk kolesterol, kemudian jus untuk sakit mah sendiri, mungkin pemilihan buahnya tidak boleh yang terlalu asam. Kemudian jus untuk membantu untuk meningkatkan imunitas, mungkin kita bisa pilih jus-jus yang kandungan vitamin C-nya tinggi. Lalu jus juga bisa untuk melancarkan si buang air besar kita, Dok. Nah, Gitu. Nah, jus-jus yang bisa dipilih untuk melancarkan buang air besar, mungkin dapat dipilih jus sayuran yang tinggi akan namanya serat tidak larut. Contohnya mungkin tadi kita belum buat seperti wortel, brokoli, kemudian sayuran yang banyak atau tinggi serat tidak larut tuh pada daunnya, Dok, pada daun hijau. Nah, harus memenuhi konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan itu minimal untuk sayuran 3-4 porsi per hari dan buah-buahan 2-3 porsi, Dok. Baik. Dan yang terakhir yang penting harus pilih yang berwarna-warni. Harus Warna-warni. bervariasi Mantap ya, banget. Dok ya. Wow, terima kasih banyak
Dr. Feni. Nah, itu tadi informasi yang edukatif dan informatif dari Dr. Feni Nugraha ya, luar biasa sekali. Jadi buat kalian nih, pemirsa di rumah yang malas konsumsi buah atau sayur, bisa langsung di jus. Nah, ini contoh-contoh buah dan sayurnya yang bisa di jus di rumah ya. Nah, betul. Selanjutnya kita masih punya tema selanjutnya. Dr. Arlin, ada apa selanjutnya? Yes, dan tema selanjutnya ini lebih seru lagi karena kita akan mendengarkan seseorang yang sudah sembuh dari COVID. Ini adalah survivor COVID. Saya dong. Oh, Bobby juga. Bobby juga, dan tapi yang ini tuh sempat viral, Bob. Sempat viral dan memang sangat lama sekali ada di rumah sakit. Dan ini kita akan berhubungan sama dia melalui secara virtual dan kita akan ngobrol langsung sama dia. Nah, sesaat lagi ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat TV One.